Biorka akhirnya senggol kasus Ferdy Sambo dan data Anies Baswedan. Menarik. Indonesia lagi-lagi sedang dihebohkan dengan kebocoran data yang dilakukan oleh hacker misterius yang disebut Biorka. Biorka mengklaim telah mengantongi 26 juta histori browsing pelanggan IndiHome, 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar, 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU, dan dia juga mengklaim berhasil merampas data rahasia Presiden Jokowi yang berukuran 189 MB, serta data-data para petinggi lainnya seperti Pak Johnny G. Plate, Pak Erick Thohir, Bu Puan Maharani, serta yang terbaru yaitu Opung Luhut, Pak Tito Karnavian hingga Pak Anies Baswedan. Kejadian ini tentunya menimbulkan banyak spekulasi dari masyarakat. Ada yang mendukung dan ada juga yang beranggapan bahwa ini hanya sebuah misi terencana untuk pengalihan isu. Nah, melalui akun Twitter miliknya, dia menunjukkan beberapa aksinya dalam membobol data pemerintah, serta tweet yang seolah memberikan teka-teki kepada warganet, seperti cuitan terbarunya mengenai Pak Tito Karnavian, yaitu, "Bagaimana kabarnya Pak? Banyak orang bertanya kepada saya tentang kasus Sambo, tapi karena Sambo itu cowok kamu, aku harap kamu punya waktu untuk menjawab pertanyaan dari warga Indonesia." Lalu cuitannya untuk Pak Anies Baswedan, yaitu, "Sudahkah Anda memecah masalah banjir dan kemacetan lalu lintas Pak? Karena Jakarta bukan hanya Sudirman dan Tamrin." Tapi lu semua sadar nggak kalau ada teka-teki yang sebenarnya bisa terpecahkan dari sosok misterius di balik hacker Biorka yang memang tengah menjadi perhatian publik saat ini? Salah satu yang menarik perhatian menurut gua adalah dari penggunaan kalimat di setiap tweetnya ini, seperti rangkaian kalimat bahasa Indonesia yang tersusun rapi namun diterjemahkan dalam bahasa Inggris agar mengalihkan perhatian setiap orang bahwa dia bukan berasal atau berada di Indonesia. Menurut gue ini menarik, dan gue pribadi merasa bahwa Biorka ini hacker lokal yang sangat andal. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Aksi sporadis hacker Biorka vs tim sus pemerintah Indonesia. Aksi sporadis yang dilakukan hacker Biorka melawan pemerintah Indonesia terus bergulir. Terbaru, aksi sporadis Biorka ke instansi pemerintah direspon dengan digelarnya rapat khusus di kantor kepresidenan dan lahirnya tim khusus bentukan Presiden Joko Widodo. Tak hanya direspon oleh pihak Istana Kepresidenan, Komisi 2 DPR juga menyoroti aksi Biorka yang membobol data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara di pihak Biorka, kini akunnya di sosial media Twitter telah diblokir. Tak hanya itu, ruang privat yang dibuat Biorka di media sosial Telegram juga telah di-take down. Meski demikian, Biorka tebar ancaman bakal bongkar data yang dimiliki BUMN Pertamina sebagai bentuk dukungannya bagi demonstran yang menolak kenaikan harga BBM. "I still don't have a Twitter account at the moment. Still preparing to leak Pertamina. Saya masih belum memiliki akun Twitter saat ini, masih bersiap membocorkan data Pertamina," tulis Biorka melalui ruang privat Telegram. Aksi penutupan ruang privat yang dibuat Biorka di Telegram ini merupakan kedua kalinya terjadi. Sebelumnya pada Minggu, tanggal 11 September tahun 2022, ruang privat buatannya pun telah ditutup. "Yeah, Indonesian Gov just shut down my Twitter account and my previous channel on Telegram. But this won't stop." Ya, pemerintah Indonesia baru saja menutup akun Twitter saya dan saluran saya sebelumnya di Telegram. Tapi ini tidak akan berhenti. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Teror serangan Biorka melancarkan aksinya membobol data. Tidak hanya dugaan kebocoran data registrasi SIM card, namun juga membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate serta Ketua DPR Puan Maharani. Namun terkait serangan siber, Menkominfo menyebut hal tersebut merupakan domain Badan Siber dan Sandi Negara. Biorka kembali berulah. Kali ini ia membocorkan data surat rahasia Presiden Joko Widodo termasuk surat dari Badan Intelijen Negara. Sebelumnya data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate dan Ketua DPR Puan Maharani juga telah dibocorkan.
9 data diunggah di bridge.to termasuk surat berlabel rahasia kepada Presiden. Tidak hanya Presiden, sebelumnya Bjorka juga sudah berulang kali membocorkan sejumlah data. Bjorka sebelumnya mengklaim miliki data 1,3 miliar data registrasi SIM card atau 87 GB yang berisi nomor induk kependudukan, nomor telepon, operator seluler, serta tanggal penggunaan. Data ini diduga telah diperjualbelikan di salah satu situs hacker. Bjorka mengaku telah membagikan 2 juta data sampel yang dikumpulkan mulai dari tahun 2017 hingga 2020. Bjorka juga mengklaim telah membobol data KPU 105 juta data penduduk meliputi NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Data yang terdapat di aplikasi My Pertamina juga sempat diancam Bjorka akan dibocorkan. Ia menyatakan ancamannya tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap warga Indonesia yang memprotes kenaikan harga BBM. Hingga yang terakhir, ulah Bjorka membocorkan surat untuk Presiden. Namun mengenai serangan siber ini, Menkominfo Johnny G. Plate justru menyatakan bukan menjadi tupoksi kementeriannya. Serangan siber atas ruang digital menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Namun demikian, Kominfo hanya bisa bekerja di payung hukum yang tersedia dan aturan yang tersedia. Tidak bisa bekerja melampaui kewenangan, apalagi menabrak tupoksi lembaga atau institusi lainnya. Nah, dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan cyber, leading sektor dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kominfo. Terhadap semua serangan cyber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Menkominfo mengaku telah melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta lembaga terkait untuk mengatasi kebocoran data tersebut. Sementara itu, Kepala Sekretariat Negara Heru Budi Hartono membantah klaim Bjorka. Istana menegaskan tidak ada kebocoran data dan surat untuk Presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hacker Bjorka kembali berbuat heboh dengan mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo. Tak hanya Presiden Joko Widodo, hacker Bjorka juga mengaku membocorkan dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Hacker Bjorka kembali membuat heboh dunia maya. Tak tanggung-tanggung, kali ini hacker tersebut mengaku telah membocorkan dokumen rahasia negara, yaitu dokumen rahasia Presiden RI dan Badan Intelijen Negara. Ia menyebut membocorkan dokumen rahasia Presiden RI berupa transaksi surat tahun 2019 hingga 2021. Setelah data Presiden Joko Widodo, Bjorka berjanji akan membocorkan data My Pertamina yang menurutnya dilakukan demi mendukung unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM. Data tersebut dibocorkan pada Jumat kemarin yang berisi dokumen transaksi surat menyurat berukuran 189 MB dan jika dikompres menjadi 40 MB. Sebelumnya, hacker Bjorka membocorkan 105 juta data pemilih pemilu KPU yang diperjualbelikan di forum online. Bjorka juga mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang isinya meliputi nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Terkait hal ini, Bjorka sempat membalas pesan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi yang memintanya untuk tidak menyerang pemerintah. Di situs forum Bridge to Bjorka hanya merespon "Stop being an idiot" yang ditujukan kepada Kominfo. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hacker Bjorka ancam bocorkan dokumen Presiden dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Sebelumnya, hacker Bjorka juga membocorkan 105 juta data pemilih pemilu KPU yang diperjualbelikan di forum online. Lalu benarkah data rahasia Presiden terancam dibocorkan?
Apa motif hacker Bjorka melakukan hal tersebut? Kita akan membahasnya bersama kami. Sudah ada Wawan Purwanto dari pihak Badan Intelijen Negara atau BIN dan juga ada dari Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Ya, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, benarkah data penting ataupun dokumen Presiden Joko Widodo ini bocor? Ini telah kami cek ya, ternyata itu hoax, Mbak. Tidak. Di data kami tetap aman terkendali, tetap terenkripsi dalam yang dilakukan secara berlapis. Apalagi kalau itu surat menyurat kepada user RI1, tentu itu kita lakukan dengan kripto, dan kriptonya itu tiap waktu bisa berubah. Oleh karenanya saya melihat tidak ada kebocoran di situ, sehingga apa yang muncul di publik ya dalam waktu beberapa hari belakangan ini telah saya cek itu hoax, demikian. Iya, Pak Wawan, kalau hoax kenapa ada ancaman bahwa data itu bocor? Apakah sebenarnya benar-benar ada data tersebut sudah dipegang atau seperti apa? Ya, kalau yang saya cek ternyata itu bukan data sesungguhnya, bukan data. Kemudian data BIN itu selalu ada tersamar, ada samaran di balik itu semua, sehingga tidak menunjuk resmi. Kalau misalnya ada nama dan sebagainya, semuanya itu terenkripsi, tersamarkan namanya. Oleh karenanya apa yang setelah saya cek dari yang muncul di situs itu tidak benar. Oleh karenanya saya menyatakan bahwa itu hoax ada. Demikian. Iya. Pak Wawan, sejauh ini informasi yang didapatkan dari BIN artinya motifnya ini sendiri apa sehingga ada ancaman seperti itu? Ya, kalau itu motif kembali kepada yang bersangkutan ya, apa yang diungkap secara acak seperti ini. Dan di balik ini kan kita lihat dia pasti ada bermacam-macam kepentingan di balik itu, seperti jual beli data-data kesana sini. Tentu ada keinginan-keinginan tertentu yang dia mau. Dan kalau ini kembali ke dia apa yang jadi keinginannya. Tapi kami berkepentingan bahwa apa yang telah disampaikannya, yang tadinya sinyalemen muncul bahwa surat dari BIN bocor, ternyata tidak. Demikian. Baik, saya ke Mas Dave Laksono. Mas Dave, sejauh ini kalau dari Komisi 1 sendiri melihat apa fenomena yang terjadi ketika hacker Bjorka ini melakukan suatu publish begitu ya, bahwa sudah ada ancaman data, bahkan data presiden ini bocor begitu? Ya, seperti yang sudah saya pribadi sampaikan di raker dengan Menkominfo, dengan pertemuan dengan BSSN, ini memang menunjukkan ada banyaknya loophole ataupun kelemahan dalam sistem penyimpanan data. Karena ini terus berulang kembali. Data SIM card ya kemarin, terus juga data KPU, sekarang ancamannya katanya data BIN bocor, dan ada juga screen cap atau fotonya itu yang konon katanya itu adalah nama dengan jabatan para anggota. Terus juga kemarin data BPJS, data peduli, segala macam data. Sekarang mau ada bocoran lagi. Nah, yang saya khawatirkan dan juga sempat saya sampaikan ini, bila data-data penting itu bocor dan itu bisa digunakan untuk mendisrupsi kegiatan-kegiatan besar kita, seperti misalnya mengganggu jaringan listrik, mengganggu jaringan informasi, ataupun juga bisa mengubah hasil pemilu. Hal itulah yang bisa berpotensi terjadi bila mana data ini tidak terkontrol, tersebar luas. Kita aja kan sering terima telepon hoax gitu ya, dari telemarketer. Itu kan semua akibat apa? Itu awalnya kan karena data itu bocor. Nah, jadi mereka itu memiliki akses terhadap data-data kita. Maka itu ini harus ada ketegasan dan juga harus ada plan of action-nya dari pemerintah, baik dari Kominfo ataupun juga dari joint action dari semua
kementerian lembaga yang merupakan pengendali data cyber, sehingga ada jelas arahnya bahwa bagaimana kita ini data itu disimpan dengan baik dan data itu dapat dipastikan tidak sampai jatuh ke tangan-tangan orang dan menyebabkan kerugian secara masif. Baik, kita juga sudah bergabung bersama kami yaitu pakar IT Rizal Dharma Putra. Mas Rizal, sejauh ini sebenarnya hacker Bjorka yang luar biasa canggih atau data ataupun pengawasan kita yang cenderung melemah? Ya, saya klarifikasi dulu. Saya ini bukan pakar IT, jadi saya ini lebih ke pengamat pertahanan dan intelijen. Jadi kalau menurut saya ini kan apakah data itu bocor atau tidak, yang bisa mengklarifikasinya hanya BIN itu sendiri, BSNN, dan juga sebagai representasi dari masyarakat adalah Komisi 1, terutama yang berkaitan dengan Komite Intelijen. Nah, jadi hanya ketiga lembaga tersebut yang bisa saling meng-cross-check apakah bocor atau tidak. Nah, sekarang mungkin di sini ada Bung Dev dari Komisi 1 yang harus bisa untuk Baik. Mas Rizal. Baik, kita kembali ke Mas Dev Laksono. Mas Dev, sejauh ini artinya pengawasan yang akan seperti apa lagi sehingga tidak ada dokumen-dokumen yang dikatakan bahwa itu bisa bocor, kemudian NIK ini tersebar kemana saja begitu? Ya, yang pasti itu setelah kita menyelesaikan undang-undang PDP, begitu selesai diputuskan di tingkat pertama di komisi dan akan diputuskan di tingkat kedua di paripurna yang insya Allah akan dilaksanakan hari Selasa depan. Itu kita langsung membuat 2 panja. Ya, panja pertama yaitu adalah panja kebocoran data, ya. Terus lalu panja kedua adalah panja judi online. Itu saya dari Golkar dengan teman-teman sepakat untuk mendorong dua panja tersebut untuk memastikan dan juga mencari tahu persis kendala persoalan seperti apa. Dan juga dengan adanya selesainya undang-undang PDP, ini sudah memberikan alat hukum bagi pemerintah untuk melakukan membuat baik